halaman kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tulis. Sebelum belajar mari kita Al-Quran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu ya. Apanya? Ada irawan? Lagi apa? Pulang. Bisul di kepalanya. Adrian Permana. Haji Nur Hidayat. Alia Putri. Cek ya. Ihsan Maulana Habib. Firatun Nisa. Marwan Nur Aziza. Sakit apa? Bella. Muhammad Azga. Raisa Deviani. Pulang. Kenapa? Resti Amalia. Rizky Fadila. Siti Maliha. Zara Aprilia. Siti Rohma. Sani. Akmal. Jadi Maulana. Hilang. Ya. Bisa dua orang, izin dua orang ya. Baik. Gimana kabarnya kelas 8? Alhamdulillah. Gitu ya. Oke. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi ya di pelajaran PAI. Ya. Di sini kita langsung saja ya meneruskan pelajaran PAI kali ini ya tentang iman kepada kitab Allah. Ya, ini pesantren sudah gak hatam lah, udah gak asing lagi ya. Mau di akhiratul awam namanya. Iman kepada kitab Allah. Kitab Allah teh bukan Al-Qur'an unggul ya. Nanti kita bedah. Kitab Allah itu ada beberapa, 4 yang wajib dan ada suluk-suluk lain. Ya. Ini daftar isi ya, kita di sini selama kurang lebih nanti ke depan ya, sejam ke depan di sini ada perhatian. Jadi kita apa sih tentang iman kepada Allah itu, iman kepada kitab Allah itu ya, terus jenis-jenis kitabnya ya, landasan dasarnya, ada ciri
orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah seperti apa, hikmah, ada kuis juga, rangkuman. Itu ya. Nah, oke. Sebelum ke pengertian, ya ini biar galau mas ada ice breaking. Ya, semangatnya kan. Biar fokus. Guys, breakingnya if I say WhatsApp bro, ya, biasa WhatsApp bro ketika saya bilang WhatsApp bro, you answer, kalian jawab WhatsApp men, ya, yang keras, ya, yang dari mana yang keras, dari belakang, oke, ngerti? Ketika saya bilang WhatsApp bro, WhatsApp men. nah jawabannya apa? WhatsApp men. Ketika saya bilang WhatsApp men, jawabannya apa? WhatsApp bro. Mulai ya. Jangan semangat, Yuda. Oke, WhatsApp bro, WhatsApp men. WhatsApp men, WhatsApp bro. WhatsApp bro, WhatsApp men. WhatsApp men, WhatsApp bro. WhatsApp bro men. WhatsApp men bro. Men ternyata ini men. WhatsApp men bro. WhatsApp bro men. WhatsApp men bro. WhatsApp bro men. WhatsApp bro men bro. WhatsApp men bro. Udah ya, tangan. Langsung ke pengertian. Ya, pengertian iman kepada kitab Allah. Di sini diterangkan, iman kepada kitab Allah berarti percaya. Iman itu percaya dengan sepenuh hati. Percaya saja beda dengan sepenuh hati. Ya, ini dengan sepenuh hati. Karena apa? Ya, karena banyak kalau apa dibuktikan Al-Quran itu kan ada tulisannya, ada bentuknya, tapi banyak yang enggak percaya sepenuh hati. Ya, nanti saya terangkan bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Ya, nanti hal pentingnya bisa ditulis ya, ada tulis nanti. Ya, keyakinan ini meliputi yang pertama, meyakini kitab tersebut benar-benar dari Allah. Ya, yang kedua, membenarkan isinya. Yang ketiga, mengamalkan ajarannya. Dan yang keempat, tidak mengubah atau menyelewengkan maknanya. Oke, banyak yang meyakini atau percaya pada kitab Allah itu banyak. Islam itu ada. Dunia ini sekitar 7 miliar manusia. Islam itu sekitar 2,5 miliar. Denominasi sama Kristen 3 miliar. Yang lainnya akan inilah. Terus membenarkan isinya, oke, kita membenarkan. Bahwasanya dalam Al-Quran, contoh dalam Al-Quran itu ya benar. Ini benar ya, ada Allah, Rasulullah dan lain. Ajarannya babi haram, anjing haram, benar membenarkan. Tapi mengamalkan ajarannya ini. Di poin ini nih. Ya, mengamalkan ajarannya. Ya, sedikit. Ya. Yakin, membenarkan, tapi mengamalkan ini mungkin lah bisa dihitung 2 miliar, 2,5 miliar, mungkin 100 juta yang bisa mengamalkan ajaran Islam itu yang ada di kitab suci Al-Quran. Ya. Terus tidak mengubah atau menyelewengkan maknanya. Tentunya sekarang dengan era digitalisasi ya, ada di India itu kan, di situ kan ada Hindu apa sih, Hindu yang galak tuh ya. Artinya Hindu yang apa sih, fanatis ya. Orang Islam kalau di India itu dibantai benar, sampai ada beberapa orang yang mengubah ya, supaya itu umat Islam di India mungkin kalah ya. Tapi kalau kita iman ya tidak akan terbesit untuk mengubah ya. Pengertian ya pendek ya, ini rangkuman semuanya banyak, panjang, banyak proses ulama banyak ya. Paham ya? Nanti ada kuis loh ya, jadi paham. Jadi selanjutnya di sini ada jenis-jenis kitab suci. Oke, Allah menurunkan 4 kitab suci utama ya, 4 kitab suci utama, yaitu yang pertama apa ini?
Taurat. Taurat. Taurat ya. Aina pegangan Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Zaman Nabi Musa. Konon ya Hindu Buddha itu berpegang ke Taurat ya, karena mereka menyembah sapi kan, Musa Samiri namanya. Tapi kita meyakini bahwa Taurat itu ya sebagian dari kitab Allah ya. Isinya ini hukum-hukum dan petunjuk hidup bagi Bani Israel ya, Bani Israel kaum Yahudi yang sekarang genosida di Palestina ya, dulu itu kaumnya Nabi Musa ya, bagian dari kita lah ya, Islam ya teman ya, tapi pengikut Nabi Musa itu mereka ini ya. Yang kedua apa ini? Zabur ya, turunnya pada Nabi Daud. Nabi Daud itu raja Raja Daud ya. Dia tuh raja yang dari mudanya itu sudah mengalahkan Panglima Jalut namanya ya kan, Panglima Jalut ya. Hebatnya Nabi Daud ini bisa meluluhkan besi juga ya. Jadi tentang besi apapun bisa dipakai zirah, dibuat pedang pakai tangannya langsung, nggak disepuh ya. Isinya itu kumpulan doa, pujian dan nasihat ya. Doa kepada Allah, pujian kepada Allah, nasihat kebaikan. Terus yang ketiga Injil turunnya pada Nabi Isa. Nabi Isa itu ya nabi yang paling sederhana, paling prihatin, paling fakir, tirakatnya tuh ya, sampai bisa mujizatnya bisa menghidupkan hidup. Makanya dari mujizat itu kaum Kristen mentuhankan Isa alaihissalam nah, karena mujizatnya luar biasa, maksudnya kesaktiannya tuh ya, mengobati yang buta ya, jadi menuhankan bisa. Tapi di Quran terangkan ya yang menumpas ya, yang mempermalukan Kristiani nanti ya bisa tersebut ya sendiri di akhir kiamat. Terus isinya apa aja sih? Ya ajaran tauhid, kasih sayang dan hukum-hukum bagi umat Islam, umatnya. Jadi sebenarnya dari zaman Nabi Adam, Nabi dan Rasul sampai Nabi Muhammad terakhir, ya itu pelajarannya atau mengamalkan tentang ketauhidan ya, bahwasanya Allah itu Tuhan. Itu sebenarnya ya, semuanya Nabi Adam sampai Muhammad ya, Islam lah, agama Islam ya. Bahkan Nabi Isa ini pelajaran kasih sayangnya itu segini. Jadi kalau orang yang memukul, ada orang yang memukul, itu jangan dibalas pukulan, balasnya hadiah ya. Kalau ada orang yang ngasih uang 1.000, balasnya jangan 1.000 lagi, 1 juta. Kita bisa mengajarkan gitu loh ya. Dan kalau ada orang nih yang ngebunuh ya nggak bisa nih pelajarannya, ada layarnya. Ini jangan dibunuh lagi ya, maafkan, kasih hadiah sampai segitunya ya. Terus yang keempat apa? Al-Quran ya, tentunya ini diturunkan kepada Rasulullah ya, bagi kita semua ya. Isinya itu petunjuk hidup lengkap dan sempurna bagi seluruh umat hingga kiamat. Kenapa disebut sempurna? Sempurna nih yang bisa jawab. Kenapa disebut sempurna? Karena apa? Karena kumpulan doa, pujian, nasihat, ajaran, sayang, hukum, terus di atasnya apa? Hukum-hukum untuk hidup bagi Bani Israel. Ini ada di Al-Quran ya, tentang kisah Nabi Musa kan ada, Adam ada, semua sampai Nabi Isa alaihissalam ada semua di situ, tentang hukumnya, tentang tauhid banyak di situ. Al-Quran itu semua, bahkan melampaui zaman
Nah, selain kitab, ada juga beberapa suhuf, lembaran-lembaran wahyu. Ya, bedanya suhuf sama kitab itu, suhuf mah lembaran, sabar, langsung ada kata-kata ujian dan lain. Lembaran, hanya selembaran. Sini ada suhuf Nabi Adam, suhuf Nabi Syit. Nabi Syit itu nenek moyang kita. Nabi Syit itu katanya mah Nabi Syamsyid. Itu nenek moyangnya Nabi di Asia. Ada yang menyebutkan itu. Nabi Syit. Itu yang itu tuh yang mutilasi, ya, yang mutilasi. Nabi Syit namanya. Terus ada suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Ya. Jadi Nabi Musa itu selain Taurat itu ada suhuf, 5 suhuf. Ya. Ingat ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran turunkan kepada Taurat kepada Nabi, Zabur kepada Nabi, Injil, Al-Quran Nabi. Nah, ada suhuf 4. Yang pertama suhuf Nabi, yang kedua suhuf Nabi, yang ketiga suhuf Nabi, yang keempat suhuf Nabi. Landasan-landasan hukumnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab dan seterusnya. Ayat ini menjelaskan bahwa orang beriman wajib percaya kepada kitab Allah. Nah, jadi landasan hukumnya ini berada di dalil lah di Al-Baqarah ayat 285 ya. Terus ciri orang beriman ya pada kitab-kitab Allah. Oke. Cirinya yang pertama tuh ada 5. Ya, kalau orang udah iman ya pada kitab Allah itu karena sepenuh hati ya. Yang pertama membaca Al-Quran secara rutin. Jadi kayaknya kalau nggak membaca Al-Quran 1 hari aja itu gelisah ya, orang yang udah iman tuh. Yang kedua, mempelajari isi dan maknanya, mengamalkan ajarannya dan menghidupi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentunya kita di pesantren kan tafsir salah satunya. Ya. Terus menghormati, menjaga mushaf Al-Quran, tidak membeda-bedakan kitab dan Rasul Allah. Ya, kitab. Nah, bedanya kita di sini di Islam itu kita meyakini Injil, meyakini Taurat, meyakini Zabur. Tapi orang-orang yang meyakini Taurat tidak meyakini Al-Quran. Orang-orang yang meyakini Injil itu tidak percaya dengan Al-Quran. Nah, makanya sempurna di sini. Ya, sebenarnya di sini sempurnanya itu. Ya. Terus menjadikan Al-Quran pedoman ketika menghadapi masalah. Ya. Nah, masalah apapun pasti ada dalam Al-Quran karena 80% ya itu masalah datang dari hati. Al-Quran itu syifaul qulub. Banyak kalau ngaji tafsir itu. Terus menghindari perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah. Ya, tentunya di situ ada hukum-hukum haram, halal, makruh, sunnah dan ya banyak. Ya. Paham ya? Bisa ya pokoknya tentang kebaikan lah. Ya. Kalau sudah iman kepada kitab Allah itu. Ya. Sini ada musisi sama aja. Terus ini ada hikmah akhir nih sebelum kuis. Hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, hikmahnya yaitu orang yang beriman kepada kitab Allah akan yang pertama, 1, memiliki pedoman hidup yang jelas. Juga bimbang. Pedoman itu pegangan. Ya. Itu enggak pusing, enggak gelisah lagi kalau ada masalah. Seberat apapun masalahnya. Ya. Ada pegangan tuh. Seberat apapun. Ya. Nah, orang-orang yang ahli Quran ya. 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 Kelihatannya senang aja. Ya. Ahli Quran. Ya, meskipun seberat apapun lah. Terus terhindar dari kesesatan. Ya. Tentunya orang yang ahli Quran, ya,
orang yang ahli kitab dan Al-Quran, preman kalau dekat kita tuh ya kita baca Quran nih, preman lewat pasti sopan ya. Sejahat apapun orang itu ya, ketika bersanding dengan orang soleh ya, tentunya yang ahli Quran ya, itu pasti sopan, bersikap baik ya, enggak bersikap semena-mena. So gimana-mana ya pasti. Terus berakhlak dengan baik ya, berakhlak ya. Jangan nunggu berakhlak dulu baru baca Quran, baru belajar Quran, jangan. Belajar baca dulu terus sampai bacaanmu itu mengubah akhlakmu. Itu ya. Terus hidup lebih tenang karena berpegang pada wahyu. Ya, hidupnya lebih tenang. Ya. Terus mendapat petunjuk dalam mengambil keputusan, memperkuat iman pada Allah, malaikat dan rasul. Ya, hikmahnya tuh banyak sih, tinggal tergantung prinsip kalian. Intinya selagi itu baik, ya itu akan menjadi hikmah. Oke, ini sesi kuis. Ya, siap sesi kuis. Yang pertama buat kelompok dari 4 atau 5 orang. Silakan buat kelompok 4 atau 5 orang aja nih. Ini 4. Ya. Cepat ya. Coba duduknya saling hadap-hadapan berkelompok. Dirubah. 3 orang nggak? 3 orang. Nah, ini 3 orang 4 aja nggak? 3 orang 4 orang. Gampang. Ya. Ya udah sini mas. 4. Oke, ambil tempat duduk ya. Baik, nanti setiap kelompok ini ada perwakilan 1 orang memilih soal 1. Memilih soal 1 ya. Nanti isi ya. Bang, perwakilan kalian? Perwakilan. Oke. Ini ada 30 soal. 30 soal ya. Enggak, silakan. Mau dari kelompok mana dulu? Sini aja dulu. Ya, enggak. Nanti diskusikan. Ya, diskusikan apa jawabannya. Coba tulis nanti. Oke. Bagaimana sikap yang benar seorang muslim terhadap Al-Quran? Silahkan diskusikan. Terus, blok ini. Ya. Ya. Jelaskan mengapa Al-Quran berlaku untuk seluruh manusia hingga akhir. Oke, yuk. Mengapa isi kitab-kitab Allah saling melengkapi satu sama lain? Silahkan tulis, didiskusikan. Oh, tulis dulu, sudah. Tulis. Ya. Bagaimana dampak beriman pada kitab Allah terhadap akhlak seseorang? Oke. Ya, tiap kelompok udah dapat ya, waktunya 10 menit diskusikan ya. Nanti
dijawab. Ya, dijawab oleh berkelompok. Oke. Silakan mulai dari sekarang diskusikan. Yo, silakan diskusikan. Ya. Saling melengkapi satu sama lain.
WhatsApp Bro. WhatsApp men. WhatsApp men. WhatsApp bro. Oke, silakan jawab kelompok pertama. Tadi apa pertanyaannya? Bagaimana sikap yang benar seorang muslim terhadap Al-Quran? Oke, biarkan sama-sama kita mulai. Coba jawabannya apa? Apa yang keras? Dengan sopan membacanya dengan rutin menjaga kitab Al-Quran dengan baik. Oke. Sikap kita kepada Al-Quran yang pertama dengan sopan. Ya, setuju? Yang kedua, Membaca dengan rutin membaca dengan rutin, setuju? Setuju. Terus, menjaga kitab Al-Quran dengan baik. menjaga kitab Al-Quran dengan setuju? Menjaga dengan apa? Dengan apa menjaganya? Dengan seperti apa? Tolong dihantar. Kamu baru bahayanya. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan. Masuk. Ini pertanyaan mama. Pertanyaan. Oke, jawabannya apa? Oke, ya. Tadi kelompok kedua, ya, jelaskan apa Al-Quran berlaku untuk seluruh manusia hingga hari kiamat. Yang pertama, ya jawabannya itu karena diturunkan kepada Rasulullah menjadi pedoman. Ya. Terus dalam itu makna-makna dari kitab terdahulu sampai kitab Al-Quran itu ada di situ. Nah, itu jawaban rangkumannya. Gimana? Setuju? Oke, turun tangan. Benar. Oke, kelompok itu kelompoknya nih. Tadi apa pertanyaannya? Bagaimana dampak? Bagaimana dampak beriman kepada kitab Allah terhadap akhlak seseorang? Oke, Terhindar dari kemaksiatan. nah, udah itu aja. Oke, oke. Karena di sini gak ada ini ya, gak ada apa namanya, gak ada dicantumkan 3 atau 4, jadi bebas. Jadi oke, tepuk tangan. Terus ini gimana tuh? Mengapa isi kitab Allah saling melengkapi? Mengapa? Allah SWT memberikan petunjuk hidup lengkap dan sempurna bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Karena Memberikan petunjuk hidup lengkap dan sempurna bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. apa? Memberikan petunjuk hidup lengkap dan sempurna bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Oke. Harusnya nih, karena kitab itu di sini di tambahan karena kitab Allah dari Taurat sampai Al-Quran ya, tambah sub itu baru di situ ya, memberikan petunjuk hidup lengkap sampai akhir zaman. Nah, itu harusnya ya tambahan tuh. Karena kitab adalah ini disebut. Nah, paham ya? Itu ya, paham ya tentang kitab-kitab Allah. Intinya rangkuman dari pelajaran kita itu iman kepada kitab Allah berarti percaya sepenuhnya bahwa Allah menurunkan kitabnya sebagai bimbingan hidup bagi manusia. Itu intinya, Bang. Ya. Ya, semoga paham ya tentang kitab Allah ya. Silakan mau ditulis atau gimana terserah. Oke, itu saja. Terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang kitab-kitab Allah. Ya, semoga hari ini tetap semangat. Tetap semangat. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdoa dulu.